Kiai Haji Muhammad Farhan yang senantiasa kami muliakan dan kami hormati, Al-Habib Saleh bin Hasan Al-Atas yang juga kami senantiasa hormati dan kami muliakan, Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Manan Syarwani, Ustadz Sahad, dan juga yang kami hormati pula Bapak Lurah Lawang, Bapak Bambang Puji Raharjo, Sarjana Ekonomi beserta perangkatnya. Yang kami hormati juga Muspika Kecamatan Lawang yang mungkin diwakili oleh dari Bapak Kecamatan, dari Bapak Polsek, dari Bapak Koramil. Yang kami hormati yaitu Bapak Haji Hanafi selaku RW 02 Kecamatan Kelurahan Lawang. Yang kami hormati pula para panitia yang di bawah naungan yaitu Sholawat Jam'iyah Tiba dan Kampus Al-Jauhar Kauman Lawang, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang tidak menghormati rasa syukur dan semuanya, dan kami tidak sebutkan satu persatu. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah di malam yang penuh berkah ini kita bersama-sama dapat menghadiri dalam rangka yaitu bersolawat, kauman bersolawat bersama Jam'iyah Maulid Tiba dan Kampus Al-Jauhar pada malam hari ini, yaitu 27 September 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, hidayah dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salat ma'asalam, mari kita haturkan keharibaan Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta petunjuknya, dan juga mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita bersama-sama mendapatkan petunjuk, rahmat dan hidayah dan diakui sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum acara demi acara maka izinkan pada hari ini kami akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan yang telah kita baca bersama-sama salat Nabi tadi. Yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang ketiga adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia, sambutan kedua oleh Ketua RW 02, yang ketiga sambutan oleh Bapak Lurah Kecamatan Lawang. Yang empat adalah Mau'idul Hasanah yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Al-Mukarram, yaitu Al-Habib Al-Ustadz Saleh bin Hasan Al-Atas. Dan terakhir nanti kita lanjutkan dengan konser atau penampilan dari Kampus Al-Jauhar Kauman Lawang. Untuk itu, untuk menyempurnakan pada malam hari ini, mari kita bersama-sama kita dengarkan pembacaan ayat-ayat Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Ahmad Nawaf Al-Kindi bin Haji Fahmi Asadullah. Kepadanya dipersilakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma
wa'adanallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'azzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba alaihim innallaha kana ghafurar rahima. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan lantunan ayat Al-Qur'an senantiasa mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadir rahimakumullah, kita lanjutkan acara berikutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia, dalam hal ini Bapak Widayati. Kepada beliau, Bapak Widayat maksudnya ya, kepada beliau kami haturkan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Lurah Lawang beserta Ibu dan segenap jajarannya. Yang terhormat Bapak Ibu sekelurahan Lawang. Yang terhormat Bapak Kepala LKMD Kelurahan Lawang. Yang saya hormati dan taati para alim ulama, sesepuh dan bini sepuh yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati dan taati Al-Habib Soleh bin Hasan Al-Atos selaku penceramah pada malam hari ini. Yang saya hormati seluruh tamu undangan dan warga masyarakat yang bersedia hadir pada malam hari ini. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita begitu banyak nikmat dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diselenggarakan oleh Jamiyah Sholawat dan Kampus Al-Jauhar Kauman Lawang. Selanjutnya salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan sering bersalawat kita mendapat syafaatnya besok di hari kiamat. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mewakili panitia
ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh donatur dan warga RW 02 atas partisipasinya dalam menyumbang dan mendukung demi terlaksananya acara ini, baik tenaga, pikiran, dan yang lain-lainnya. Ucapan terima kasih juga kepada Ketua RW 02 Bapak Haji Hanafi yang telah memberikan support kepada seluruh warga, ibu-ibu PKK RW 02, Bapak Ibu se-RW 02, dan jamaah sholawat dan Gambus Al-Jawar yang diketuai oleh Ustadz Rojab selaku penyelenggara acara ini dan bekerja sama dengan perangkat RW 02. Tak lupa ucapan terima kasih tak terhingga kepada Bapak Haji Sutikno dan Ibu Hajah Suhufi yang bersedia mengorbankan rumahnya sebagai tempat para tamu undangan serta memberikan jamuannya. Semoga amal kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Bapak Lurah Lawang, Bapak Bambang, Ketua LPMK, Bapak Daya, dan seluruh ketua RW dan istri sekelurahan Lawang yang bersedia hadir di acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini. Dan mohon maaf kepada para hadirin dan hadirat jika ada hidangan ataupun tempat yang kurang berkenan di hati. Acara ini mulai dari tadi siang pada pukul 14.00 hingga pukul 17 dengan menampilkan pertunjukan drum band dari SD Islam NU, Ponpes Al-Muttaqim, SD Negeri Lawang 2, Awe Anak Soleh yang diikuti oleh anak-anak warga RW 02 yang didampingi dan oleh Bapak Soleh dan Ibu Soleha. Juga tadi ada potong rambut dengan membayar seikhlasnya, cek kesehatan gratis, basar yang diikuti oleh ibu-ibu PKK RW 02. Hadirin rahimakumullah. Mari kita jadikan momentum Maulid Nabi Muhammad SAW ini sebagai cermin untuk kita dalam meneladani akhlak yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Mari kita jadikan momentum Maulid Nabi ini untuk meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menambah rasa cinta kita kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Dan mari kita jadikan momentum Maulid Nabi ini untuk mempererat tali silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah di lingkungan Kelurahan Lawang. Akhir kata, kami mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Kami juga mohon doa dari Bapak Ibu dan hadirin sekalian agar acara ini berjalan dengan lancar serta membawa manfaat. Sekian sambutan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih sambutan dari Bapak Wiwit selaku panitia juga alumni RT 07 Kauman Lawang. Mudah-mudahan program-program ke depan lebih baik lagi, lebih maju lagi sehingga di Kampung Kauman lebih semarak lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Ketua RW 02 Kauman Lawang yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Hanafi. Shallu ala Nabi Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Lurah Lawang beserta Ibu. Yang kedua yang kami hormati Bapak Haji Daya Sundara selaku Ketua LPMK, saudara-saudara kami Ketua RW Sekelurahan Lawang. Dan yang kami hormati pula kepada Ketua PKK yang ada di lingkungan RW 02, oleh karena beliau sangat sibuk sekali pada hari ini, yang mana mempersiapkan acara Maulid Nabi. Dan yang ketiga yang kami hormati dan kami taati para kiai yang hadir pada malam hari ini, para habib. Terima kasih atas kehadiran beliau-beliau yang telah mensupport kami selaku Ketua RW 02 dalam rangka acara Maulid Nabi. Sekali lagi kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Dan yang ketiga perlu kami sampaikan Pak Lurah bahwa kegiatan ini yang jelas mulai dahulu sudah diadakan. Jadi setiap tahun sekali itu pasti ada kondisi bagaimanapun kita tetap bertakbir dan bersolawat seperti itu. Jadi di Kauman kita bersolawat, bertakbir, kehidupan kita sehari-hari seperti itu Bapak. Jadi setiap tahun sekali tetap kita mengadakan. Tapi kami sendiri sangat berterima kasih kepada Ketua Panitia dan Ketua Jamiah Diba Al-Jauhar saat ini, Ustadz Rojab beserta Bapak Wiwit. Dan tak kalah pentingnya kami sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu-ibu PKK yang ada di lingkungan RW 02. Oleh karena kami sangat support kepada ibu-ibu, oleh karena beliau orangnya sangat sibuk sekali di dalam lingkungan. Oleh karena di dalam PKK beliau juga muslimat. Di PKK aja udah berapa kegiatan yang mereka itu kerjakan. Acara ini dan itu PKK. Ibu-ibu muslimat juga sebagian dari ibu-ibu PKK. Maka dari itu kami sangat berterima kasih kepada para ibu-ibu yang ada di lingkungan RW 02. Oleh karena kami sangat mensupport kepada beliau bahwa isi lingkungan itu adalah ibu-ibu PKK yang ada di lingkungan RW 02. Ibu-ibu PKK merupakan muslimat. Maka dari itu mudah-mudahan panjenengan semua para ibu-ibu senantiasa berikan kesehatan, murah rezeki, senantiasa tetap semangat. Itu dari kami selaku Ketua RW. Dan kami sampaikan sekali lagi dumateng Pak Lurah, kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya beserta ibu dan saudara-saudara kami Ketua RW Sekelurahan Lawang. Kami ucapkan terima kasih. Kami tidak akan banyak-banyak, akan tetapi kami nanti istilahnya itu yang kami tunggu-tunggu dari Habib Soleh. Itu yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak RW 02 Lawang, Pak Haji Hanafi. Kita doakan yang terbaik, mudah-mudahan Bu RW segera datang. Allahumma amin ya. Amin ya rabbal alamin. Kalau beliau sangat aktif sekali, maka perlu adanya pendamping. Mudah-mudahan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sambutan yang ketiga yaitu dari sambutan Bapak Lurah Lawang yang akan disampaikan oleh Bapak Bambang Puji Raharjo secara ekonomi pada beliau dihaturkan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Yang saya hormati Pak Haji Daya selaku
Salah satunya di RW 2, RW 1 sampai 11 kami undang Pak. Termasuk saya alhamdulillah juga Ibu RW walaupun ada giat maupun capek, yang pasti ketika di lingkungan ada kegiatan pasti kami libatkan semua RW maupun Ibu RW maupun RT yang mungkin tidak repot maupun ada waktu. Alhamdulillah keluarga besar kami, RT dan RW senantiasa ketika diundang ada kegiatan masih bisa menyempatkan waktu. Mudah-mudahan saya tidak terlalu banyak untuk menyampaikan. Apapun nanti ketika acara demi acara mulai awal sampai akhir, apa yang nanti disampaikan oleh Bapak Ustadz maupun Mubalek, mudah-mudahan nanti bisa dipetik untuk apa yang menjadi kebaikan, yang bisa kita contoh, yang menjadi suri tauladan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa meneruskan perjuangan-perjuangan beliau. Yang pasti kami selaku Lurah Lawang, saya sekali lagi menyampaikan terima kasih banyak. Mudah-mudahan harapan kami di wilayah Kelurahan Lawang, semua warga secara keseluruhan, secara luas, kami ingin melihat panjenengan semua semakin rukun dan kompak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti pada acara inti, yaitu nanti cerita-cerita yang mungkin tentang masalah kelahiran Nabi Muhammad maupun peringatan Maulid Nabi, ini nanti kita bisa memetik kebaikan-kebaikan dan mudah-mudahan kita bisa membawa untuk hari-hari mendatang. Yang pasti kami selaku Lurah Lawang menyampaikan terima kasih banyak. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan sedikit ada yang bermanfaat. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, saya terima kasih banyak. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih atas sambutan dari Bapak Lurah Kecamatan Lawang, yaitu Bapak Bambang Puji Raharjo, Sarjana Ekonomi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan senantiasa menjadikan kita motivasi, semangat untuk kegiatan ke depan. Hadirin hadirin rahimakumullah, mari kita simak bersama-sama dan kita dengarkan bersama-sama Mau'idul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Soleh bin Hasan At-Atas. Kepada beliau dihaturkan Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati para asatidz, para ulama, para kiai, ibu-ibu, bapak-bapak, khususnya guru kita bersama Al-Ustadz Haji Muhammad Farhan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau, memberi kesehatan, sehingga tetap bisa memberi kita nasihat-nasihat agama, menuntun kita di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Al-Ustadz Haji Abdul Manan,
Ustadz Haji Bagir yang insya Allah bentar lagi beliau akan umroh nih. Insya Allah kita didoakan di tanah suci, semoga semua orang Kauman ini bisa sampai ke tanah haram insya Allah. Kemudian juga Ustadz Syahad, guru kita juga dalam tahfidz Al-Quran, dan juga Bapak Lurah, Bapak Bambang Puji Raharjo bersama Ibu, dan juga bersama jajaran beliau. Demikian juga Bapak Ketua RW 02 Bapak Haji Hanafi. Demikian juga semua yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan lancarnya Maulid Nabi Muhammad SAW, grup itu Jamaiyah Sholawat dan Gambus Al-Jauhar yang dipimpin oleh Bapak Ahmad Rajab, dan semua. Bahkan kadang-kadang kita ini lupa, orang-orang yang menata karpet, yang menyajikan makanan, yang membuat kopi, teh, yang membuat repot, sulit membuat panggung ini, bahkan yang paling repot itu nanti yang paling hebat di depan Nabi Muhammad SAW. Semua yang berkorban. Semoga kita semua ini yang hadir oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Maulid Nabi Muhammad SAW dimudahkan segala urusannya, segala problem. Kita manusia hidup di dunia ini pasti ada problem. Anak, suami, istri, urusan rumah tangga, pasti nggak mungkin. Dunia ini berubah-ubah. Ada kalanya kita senang sesaat, nanti kita susah. Nggak mungkin langgeng, orang seneng terus. Mulai lahir sampai masa remajanya terus seneng, nggak. Pasti ada susah. Orang yang susah itu juga nggak mungkin susah terus. Pasti dia nanti ada waktu-waktu dia senang. Yang di atas nanti ada masanya dia turun. Yang di bawah ada masanya dia nanti diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dinaikkan ke atas. Jadi dunia ini enggak langgeng. Jadi jangan gentar, jangan kita gelisah, gundah gulana dengan sesuatu yang menimpa kita. Ini sementara, dunia seperti itu, enggak mungkin langgeng. Senang terus enggak mungkin, susah terus enggak mungkin, di atas terus enggak mungkin, di bawah terus enggak mungkin. Ada Imam Ghazali pernah bercerita ini, lihat Allah kalau mau merubah keadaan seseorang. Imam Ghazali pernah bercerita, ada satu rumah tangga. Ceritanya ini suami, ini kemanten baru, suaminya sukses, kerja luar biasa, kaya raya lah ibarat. Kemudian ketika dia duduk berdua di meja yang penuh dengan buah-buahan, makanan, tapi suaminya ini pelit dia perhitungan, karena dia merasa saya kerja susah payah memeras keringat, membanting tulang. Dia tidak tahu bahwasanya ini semua Allah yang memberi. Itu dia lagi senang-senangnya seperti itu, kemanten baru, tidak tahunya ada orang ngetok pintu, assalamualaikum. Dia suruh istrinya buka, melihat siapa orang itu. Dilihat pengemis, sama topinya dimasukkan gitu supaya enggak kelihatan. Kemudian dia mengatakan, saya minta sedikit uang atau sedikit makanan, saya lapar. Kemudian si istri enggak punya apa-apa ya, dia akan ke meja suaminya, akan meminta makanan atau duit untuk diberikan pengemis itu. Suami merasa ini pengemis masih muda, bisa kerja, minta-minta. Suruh dia pergi. Ini saya makanan beli dengan uang saya, dengan tenaga, pikiran, saya susah, repot. Kemudian dia enaknya minta. Suruh cari sendiri, suruh tutup pintunya, sudah dia pergi. Sang istri kasihan, dia menjanjikan insya Allah nanti kalau saya punya duit,
saya akan beri. Akhirnya ditutup pintunya. Dia pergi. Subhanallah, keadaan berubah. Ini kan saya katakan keadaan itu enggak langgeng, pasti ada problem. Keadaan berubah. Kerjaannya turun, anjlok ini itu sampai batasan orang ini ngasih sedekah atau ngasih nafkah istrinya enggak mampu. Akhirnya cekcok cerai. Suami istri ini cerai. Cerai enggak lama istrinya kawin lagi, dipinang orang, kawin sukses. Kemudian keadaan terulang. Kemanten baru, suami yang kedua ini dia duduk di meja lagi makan, ada orang ngetok pintu. Kemudian tapi suami yang kedua ini beda sifatnya, dia baik, suka memberi, nyantunin. Kemudian dibuka oleh istrinya. Ternyata pengemis. Topinya dimasukkan ke bawah gitu. Sehingga enggak terlihat wajahnya. Kemudian sang istri pergi ke tempat suami, Suf itu ada pengemis. Minta sedikit makanan, sedikit uang. Kata suami ini kasih uang, dikasihkan uang. Ini ambil makanan, ini kebanyak, ini makanan ada ikan, ada buah, kasihkan dia. Kemudian dikasih. Ketika pengemis tadi itu menerima pemberian orang tersebut, dia mengangkat wajahnya, sehingga terlihat wajahnya, diberi oleh sang istri. Kemudian istri kembali, nangis istrinya. Istri nangis, suaminya heran, loh kenapa? Kamu kok nangis? Apa merasa takut ini makanan kurang, nanti akan saya belikan makanan lebih dari ini? Bukan, kata sang istri, saya menangis, saya terharu. Tahu sampean siapa yang minta tadi itu pengemis? Tidak tahu, kata sang suami yang baru ini. Itu suami saya yang dulu. Suami saya yang dulu sekarang minta-minta. Terus suaminya, sampean tahu siapa saya? Tidak tahu, saya peminta yang dulu yang pernah diusir itu. Dibalik sama Allah seperti itu. Yang ngemis jadi sukses, yang sukses jadi pengemis. Jadi dunia ini berubah-ubah. Jangan khawatir, selama kita dekat sama Allah, selama kita menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW, kita akan selalu insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, inti daripada pembacaan maulid ini kan sejarah Nabi. Sejarah Nabi, kita kalau buka maulid, baik pun maulid tiba, maulid berjanji, maulid simtuduror, apa saja kitab maulid itu kalau kita baca, itu isinya biografinya Nabi Muhammad SAW. Ketika lahir, ketika dipelihara oleh Sayyidatuna Halimah Sa'diyah dan seterusnya dan seterusnya. Intinya dua. Yang pertama, kata di Maulid Simtuduror itu, tashwiqan lisami'in min khawasil mu'minin. Apa tashwiq? Tashwiq itu memberi rasa kepengin, rasa rindu. Contohnya gini, kalau kita diceritakan makanan yang nikmat, makanan yang lezat, masakan yang enak. Kalau orang normal diceritakan itu atau ditontonkan videonya, orang normal kepengin. Dia punya rasa kepingin merasakan makanan itu, makanan yang lezat itu. Ini kata Habib Ali Habsyi seperti itu. Maulid itu diceritakan supaya orang itu kepengin tahu siapa Nabi itu. Sehingga tambah dipelajari, tambah dekat, tambah kenal, tambah sayang, tambah cinta, tambah mengikuti Rasulullah SAW. Itu yang satu. Yang dua, kata Habib Ali di dalam kitab Simtuduror itu katakan, wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzan nuril mubin. Tarwih itu membuat hati senang atau tombo hati. Obatnya hati, obatnya rindu. Saya gambarkan seperti ini. Ada seorang ibu misalnya ya, punya anak. Anaknya ini mungkin baru lulus SD. Itu ibu itu sama anak kan luar biasa. Ayah demikian juga, tapi ibu itu luar biasa. Cintanya sama anak itu, apalagi anak-anak masih kecil, lucu-lucunya itu habis lulus SD
kemudian anak tadi itu melanjutkan studinya mungkin ke Mekah atau ke Madinah atau kemana, lama tak jumpa sekian tahun. Itu hati ibu gimana sama anak tadi itu? Dia akan selalu memikirkan, hatinya sudah sama anak itu terus. Kalau melihat pakaian anaknya itu, kalau kok lagi jauh-jauh ke mondok ajak di pesantren itu, ibu kalau lihat pakaian anaknya ingat anaknya nangis. Masakan yang disenangi sama anaknya neteskan air mata. Dan itu saya alami. Karena cintanya ibu sama anak. Tapi cinta itu sama dia dipendam karena apa? Dia menaruh harapan supaya nanti kalau anak saya pulang, anak saya akan menjadi seorang yang hebat, seorang panutan, seorang yang itu luar biasa. Ketika anaknya jauh, hati ibu akan selalu memikirkan anaknya tersebut. Kemudian kok ada orang umroh misalnya sampai Mekah ketemu sama anaknya ibu ini tadi. Dilihat anaknya sudah gede, sudah besar, sudah dewasa, sopan, santun, bagus, hafal Quran 30 juz dan lain sebagainya. Orang yang umroh tadi itu pulang cerita sama ibu, Bu, saya tadi waktu umroh ketemu sama anak sampean. Itu ketika diceritakan bagaimana perhatiannya ibu dengan cerita yang dibawa oleh orang tersebut. Saya jumpa dengan anak sampean. Anak sampean sudah besar, sudah enggak seperti ketika berangkat dulu. Sudah besar, sudah dewasa, sudah hafal Quran 30 juz, akhlaknya bagus, moralnya bagus, santun, sopan dan lain sebagainya. Itu ibu rasanya hatinya ketika dengar cerita tersebut luar biasa. Mungkin meneteskan air mata dan cerita itu dibawa kemana-mana, mungkin dia akan cerita terus tentang anaknya itu. Ini yang dinamakan muta'alliq. Muta'alliq itu hatinya sudah tergantung sama anaknya. Sudah cintanya luar biasa, yang dipikirkan itu. Kata Habib Ali Habsyi, ini kalau sama Nabi seperti itu, maka ketika diceritakan biografinya Nabi itu luar biasa. Dia akan tenang hatinya, senang ketika mendengarkan biografi kekasihnya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal gini, cinta itu bukan hanya sekedar omongan. Kalau omongan semua orang bisa, tapi cinta itu urusan hati. Dan cinta itu ada tandanya. Tandanya selalu menyanjung, disanjung-sanjung, selalu diceritakan. Itu namanya cinta. Contoh seorang ibu sama anak tadi. Dia akan selalu membawa cerita anaknya di sana, di sini. Dia akan cerita sama temannya, sama tetangganya, sama anak saya terus yang diceritakan anak saya. Padahal mungkin anaknya orang lain ada yang lebih hebat, tapi itu dia nggak lihat. Itu yang dinamakan cinta itu buta. Buta itu nggak lihat yang lain, yang dilihat cuma anaknya saja. Ada orang anak yang lebih hebat, lebih pintar, lebih cerdas, dia enggak tahu, yang tahu anaknya. Ada orang bercerita tentang kehebatan anak orang lain, dia enggak dengar. Yang dia dengar cerita tentang anaknya saja. Itu namanya, itu tandanya cinta. Padahal belum tentu. Kadang-kadang cinta seseorang sama anak, cinta istri sama suami, suami sama istri, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, banyak juga yang diakhiri dengan penyesalan, nyesel. Karena salah menaruh cintanya. Tidak tahu anak yang dicintai, yang ibunya berkorban, ayahnya berkorban, khianat. Dia di muka ibunya, di muka ayahnya pandai bersandiwara, pandai mengambil hati ibunya, seakan-akan yang paling terbaik. Tapi di belakang itu perilakunya naudzubillah. Pelanggaran agama, tidak tahu apa yang dikerjakan. Sehingga ketika orang tuanya tahu anaknya seperti itu, nyesel, stres, sakit, sampai kadang-kadang meninggal. Karena pikiran sama anaknya jengkel, dari dulu berkorban, dari dulu perhatian, tidak taunya seperti itu. Atau istri sama suami, suami sama istri, bisa diakhiri dengan penyesalan. Tapi kalau sampean atau kita semua ini cinta sama Nabi, tidak mungkin Nabi khianat. Karena Nabi bukan pengkhianat. Karena sifat khianat itu mustahil bagi seorang Rasul dan Nabi. Tidak mungkin, jadi akan dibalas oleh Nabi apa yang kita korbankan ini akan dibalas melebihi apa yang kita korbankan. Bahkan pengorbanan kita ini nggak banding
dengan jasa Nabi Muhammad SAW terhadap kita. Jadi jangan khawatir. Kalau kita sudah banyak berkorban, mengeluarkan duit banyak, capek, jangan khawatir. Itu semua nanti akan tercatat. Nanti akan menjadi satu kebanggaan bagi kita. Kita dulu pernah capek untuk Nabi. Kita pernah berkorban untuk Nabi. Kita itu semua akan dibalas oleh Rasulullah SAW. Kemudian banyaklah bersolawat kepada Rasulullah SAW. Di mana saja kita berada, mau di kantor, mau di pasar, banyak solawat. Karena solawat itu solusi. Solusi dalam segala macam problem, solusinya banyak-banyak solawat. Pasti ada jalan keluar. Yang kedua, yang ketiga, ikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Jangan dilanggar. Jadi gini, kalau saya kasih gambaran. Ada orang pengen panen, tapi dia nggak bercocok tanam, nggak nanam padi, mau panen dari mana? Ada orang pengen punya anak tapi nggak kawin, mau punya anak dari mana? Sama, orang pengen dapat syafaatnya Nabi tapi ngelanggar, nggak ngikuti jejaknya Nabi, mau dapat syafaat dari mana? Orang pengen dekat sama Allah, pengen masuk surganya Allah, pengen dekat nanti duduk bersama Nabi, tapi nggak ngikuti apa yang diajarkan Nabi, pelanggaran terus pelanggaran, dosa-dosa kecil terus dikerjakan, bahkan mungkin dosa besar, bahkan nggak peduli dia. Ini mau dosa besar, dosa kecil, yang penting apa yang saya mau tercapai. Mau dapat syafaat dari mana? Maka mumpung masih hayat di kandung badan, masih kita hidup, masih bisa bernafas, bisa ibadah, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pernah kita lakukan, hal yang enggak baik, kita minta maaf, kita bertobat. Hal yang enggak baik yang miliknya orang pernah kita ambil, kembalikan. Kembalikan, minta maaf, kembalikan, dan kita mulailah saat ini habis acara Maulid ini kita punya tekad. Kita akan berjalan di relnya Nabi Muhammad SAW. Mau menjalankan syariat beliau, mau menjauhi dosa, pengen dekat sama Nabi supaya dapat syafaatnya Rasulullah SAW. Itu insya Allah kalau kita seperti itu akan dibantu sama Allah. Tapi kalau kita nggak punya niat, nggak punya tekad, dari mana Allah akan membantu? Jadi niat dari kita, tekad dari kita, kerjakan semampu kita. Kalaupun dosa, ya namanya manusia, tidak ada manusia yang nggak dosa. Minta ampun, tobat sama Allah, mulai bangun malam. Yang nggak pernah bangun malam, latihan bangun malam. Kurang subuh, kurang 5 menit, kurang 10 menit bangun, nanti bisa nambah. Seperti itu. Itu menunjukkan kita ini punya kemauan. Kita pengen dekat, kita usaha, Allah akan bantu. Tapi kalau kita adem ayem saja, nyawa, siapa yang, kita ini semua sudah dihukum mati oleh Allah SWT. Bahkan waktunya nggak ditentukan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pasti meninggal, mau kecil mau tua, waktunya nggak ditentukan. Kapan saja Allah mau diambil. Ini kan ngeri kalau diambil dalam keadaan sujud, dalam keadaan ibadah. Tapi kalau diambil dalam keadaan yang lain, yang dalam keadaan yang tidak diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala, gimana nanti? Apa mau naruh muka kita di mana? Di hadapan Allah, di hadapan Nabi Muhammad SAW. Maka mulai saat ini marilah kita kembali. Ya, namanya anak kita didik supaya cinta Nabi, supaya ngikuti. Kalau enggak, yang mendidik mereka orang-orang Yahud dan Nasara. Contoh kecil ini, ketika saya dulu masih kecil, itu kalau malam Jumat ditayangkan di TV itu film-film yang horor lah, bahasa dulu itu horor, film-film yang ngeri, ada kuntilanak, ada setan, ada, sehingga orang seperti saya dulu ketika masa kecil mengatakan malam Jumat ini malam yang ngeri, malam banyak setan, padahal itu semua bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan dalam Islam malam Jumat itu malam yang mulia, malam yang penuh cahaya,
malam yang di situ ada waktu doa mustajab, orang yang meninggal di malam Jumat diampuni, diselamatkan dari siksa kubur dan lain sebagainya. Tapi itu nggak ada di benak saya dulu. Yang tahu malam Jumat ini malam yang bahaya, banyak setannya. Itu contoh kecil. Kalau anak kita nggak kita didik, yang didik mereka. Sekarang lebih jahat lagi, di medsos mau buka apa aja bisa. Orang dulu kalau punya anak nggak banyak teman, dia di rumah, sering di rumah, orang tua ngerasa aman. Tapi sekarang dia ndak keluar, di kamar bisa transaksi, bisa maksiat apa saja bisa jual beli dan lain sebagainya, padahal dia di kamar. Punya teman jutaan, kita ndak tahu teman ini sama siapa. Maka kita kontrol, jangan lepas. Apalagi anak-anak masih kecil, kalau bawa HP kemana-mana jangan dilepas. Kita selaku orang tua kalau pengen selamat, sudah kita nggak pakai, ini nafsu, yang ngomong nafsu. Kalau sudah anak-anak pegang HP pasti yang ditonton yang nggak karu-karuan. Sehingga kita orang tua harus kontrol, kalau pengen anaknya selamat kontrol. Memang repot sekarang, nggak seperti dulu. Harus kontrol, dilihat apa isi HP-nya anak-anak itu. Jangan los, jangan dibiarkan. Itu kalau HP anak diambil sama orang tua yang biasanya sudah setiap harinya pakai HP, kalau diambil sakau itu anak. Marah-marah, enggak karu-karuan, seperti kena setan sudah. Tapi kalau sampean pertahankan seperti itu, seminggu 2 minggu balik normal. Enggak apa-apa. Memang penuh pengorbanan. Tapi misalnya harus pakai HP ya dikontrol, jangan los. Nah, kalau pengen selamat, kalau enggak sudah kebanyakan habis. Kebanyakan nanti temannya enggak karu-karuan, janjian di sana janjian, tambah habis nanti. Harapan kita sama anak kita ini hampa, enggak ada apa-apanya. Siapa yang mendidik mereka? Orang programnya orang Yahudi dan Nasoro supaya rusak semua. Generasi muda ini supaya hancur, supaya berzina semua, supaya gak karu-karuan, itu program mereka. Nah, maka kita harus ekstra hati-hati sekarang ini, di zaman ini zaman yang sudah gak karu-karuan, maka harus HP ini dijaga, jangan dilos. Kalau pengen selamat, kenalkan, ajak sholat jamaah di masjid, ini dekat masjid Jamek di situ. Ajak bangun sholat jamaah, paling enggak anak-anak kecil subuh, kalau bisa sholat jamaah, kalau enggak bisa sholat jamaah di rumah. Seperti itu dilatih kecil, mulai kecil dilatih supaya senang dengan sholat, supaya kenal dengan nabinya, supaya kenal dengan Allah Tuhannya siapa, kenal dengan syariat, sehingga nantinya dia akan, kalau enggak hilang. Maka supaya kita selamat dunia dan selamat akhirat, maka mari kita mulai hari ini, mulai malam ini, habis bubar acara ini, punya tekad untuk dekat kepada Nabi, untuk menjalankan syariat Rasulullah SAW. Kita ajak, bukan kita sendiri, tapi kita ajak keluarga kita. Kalau enggak nanti di akhirat kita dituntut. Ini abah saya rajin di masjid, tapi saya diumbar. Saya jadi seperti ini karena enggak dididik sama orang tua saya. Seperti itu nanti. Supaya enggak seperti itu kita didik, kita berupaya keras. Kalau kita sudah berupaya semaksimal mungkin, akhirnya tetap seperti itu, ya sudah. Kita sudah berupaya. Ya, maka marilah kembali ke jalan Allah agar kita sukses dunia dan sukses di akhirat. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sebelum doa yang dibaca oleh
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqil hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri al-azim. Salatan taftahu lana biha abwaab ridha wa taysir wa tughliqu biha anna abwaab syarri wa ta'sir wa takun lana biha waliyyan wa nasira. Anta waliyuna maulana fa ni'mal maula man nasir. Allahumma ya man azharul jamil wa sataral qabih bi akhil jadirah wa lam yahdika sitra ya azim wa fi hasanat tajawuzi wa ya basil maghfirah wa ya basitul yadaini bir rahmah wa ya sami' kulli najwa wa ya muntaha kulli shakwa wa ya karim as-safhi wa ya azim al-manni wa ya muqasirati abdiyam bin namika bastihqaqiya ya rabbana wa ya sayyidana wa ya maulana wa ya ghayata rabbatana nas'aluka Allah tusawwiya khilqatana bi baltina wal bi'adha bin nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara wakhtim lana bil iman wa tawaffana muslimin walhiqna bis sholihin wansurna muslimin khassa muslimin hadil baldah wa muslimin li Palestina hawali al-qawmi zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.